Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mulai membahas saham yang di-request untuk periode 18 sampai 24 Februari ya. Totalnya ada 19 saham dan seperti biasa saya akan mohon maaf karena saya nggak mungkin membahas semua ini dalam waktu 1 minggu. Jadi saya akan membahas prioritas yang pertama adalah yang paling banyak di-request. Kemudian yang kedua adalah yang saya bold kuning karena ini belum pernah saya bahas di channel ini, dan yang ketiga yang tidak saya full kuning artinya sudah pernah saya bahas. Jadi teman-teman bisa search di YouTube menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Oke, hari ini saya akan membahas saham BRAM ya yang di request paling banyak dan belum pernah saya bahas di channel ini. Oke, BRAM ini adalah Indocorsa ya, pertanggal hari 26 Februari harganya 5.800 dan tidak ada transaksi saham hari ini ya teman-teman ya di saham BRAM ini. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BRAM ini dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya kita akan cek, kemudian dari seasonality, bondarmologinya seperti apa, dan teknikalnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa sudah cukup lama, 90 ya, stock split 1 kali, 1/2 tahun 97. Jadi kalau IPO price-nya di stock split, harga saat ini 125,4% dari harga IPO-nya. Tidak termasuk dividen ya. Kemudian untuk kita cek harga setahun terakhir, untuk 10 tahun terakhir ini naiknya cukup tinggi 169%, namun di 5 tahun terakhir ini lebih banyak floating minus ya, kecuali 3 tahun yang lalu karena pasti Covid. Ya, untuk tahun ini 2024 masih minus 3,33%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 8.200 dan terendahnya di 5.625. Jadi harga saat ini itu cenderung lebih dekat ke harga terendahnya ya, setahun terakhir. Nah, ini adalah perusahaan apa? Kita akan cek ya, dia ada di Bogor. Bidang usahanya di industri komponen otomotif teman-teman ya, atau lebih ke arah ban. Ini adalah struktur perusahaannya. Ini termasuk PMA ya, penanaman modal asing dari AS. Kemudian dia Korsa Tekstil AS. Dia punya PT Indokorsa. Kemudian dia punya juga 2 anak usaha, yang satunya di Thailand, Thai Indokorsa, dan satunya di Indonesia. Ya, jadi ini yang Indokorsa polyester, ini bisnis utamanya benang polyester, dan Thai Indokorsa ini adalah kain ban. Nah, produk apa yang dijual tadi ya sudah diinfokan bahwa ini lebih ke ban. Ya, jadi ini jualnya sebenarnya kain ban teman-teman ya, kain ban atau nilon 66 dan polyester. Kemudian juga ada benang nilon 66-nya sendiri dan benang polyesternya sendiri ya. Jadi ada yang sudah dibuat menjadi kain ban, ada yang masih berupa benang. Hanya 3 produk ini aja. Kemudian kalau kita cek wilayah operasinya, ini ada di Indonesia, di Bogor tadi ya untuk induknya. Kemudian untuk anak usahanya ini ada di Bogor juga, dan yang satu ada di Thailand. Nah, kalau kita lihat dari laporan kuartal 3 ini masih kuartal 3 ya, belum laporan kuartal 4-nya belum muncul. Dia lebih banyak jual ke lokal ya, ekspornya juga lumayan sih. Nggak terlalu jauh bedanya nih, mungkin kisaran 60-40 ya. Kalau kita lihat penjualan paling banyak memang bahan benang ban ya. Bahan benang ban ini paling banyak, mendominasi sekali, 177 juta USD ya. Yang lainnya ini sekitar 12 sampai 15%-an aja ya. Jadi sekitar 70% ini dari benang bahan ban. Nah, kalau kita cek kinerjanya sampai 2022 ini naik teman-teman ya, naik. Laba kotornya juga naik, fluktuatif ya, namun ini cenderung naik ya, ini Covid ya, cenderung naik. Ini juga cenderung naik dan cenderung naik ya. Nah, kalau kita lihat di annualize 2023 ini malah turun ya, untuk secara pendapatannya turun ke 257 juta US dollar, dan labanya pun juga turun teman-teman ya. Ini mirip-mirip dengan tahun 2019 ya, secara pendapatan baik maupun secara laba bersihnya. Nah, kalau kita cek struktur pendapatannya, ini lebih bagus sedikit dibandingkan tahun 2019, namun mirip-mirip lah ya. Kalau kita lihat ya, gross margin-nya ini juga sekitar cuma selisih 1%.
ya. Laba bersihnya juga cuma selisih 0,3%, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini oke ya teman-teman ya, dia stabil, artinya tidak ada eh, apa? Memang berjalan dengan operasional yang ada ya, tidak ada bisnis di luar operasional ya, misalnya saham atau jual aset dan segala macam selama 10 tahun terakhir ya, karena ini garisnya selalu sama ya. Kemudian kalau kita cek ya secara detail pendapatannya ini turun cukup dalam di 9 bulan 9 bulan pertama 2023 minus 23,7. Laba kotornya turun hampir setengah. Laba usahanya juga sama dan laba bersihnya juga turun setengah lebih teman-teman ya, lebih dari 50% turunnya. Untuk valuasinya kalau kita lihat pada saat ini dibuat ada di 0,79 dan ini di bawah rata-rata, hanya yang lebih rendah ini hanya di tahun 2013 yaitu 0,57 ya. Yang lainnya selama 10 tahun ini lebih rendah dibanding 9 tahun sebelumnya, kecuali 2013. Untuk PR-nya ini rata-ratanya masih di atas karena memang 2020 sempat ada negatif ya. Nah, untuk earning yield juga sama, saat ini ada di atas rata-ratanya dan dengan earning yield 7,6% ini masih masuk ke harganya valuasinya mahal ya teman-teman ya. Kemudian untuk earning yield, harga wajarnya sendiri dengan book value 7365 itu ada di PBV 0,4 sampai 0,6 ya, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 2.900 sampai 4.400. Jadi harga saat ini tuh 5.800, lebih mahal 31 sampai 97% dari harga wajarnya teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah dividen teman-teman. Jadi ini rutin membagikan dividen ya, bahkan waktu Covid, waktu merugi dia membagikan dividen. Ya, jadi ini dengan yieldnya cukup lumayan nih teman-teman ya. Yieldnya cukup lumayan di atas 5%. Nah, untuk di tahun 2024 ini kira-kira akan membagikan lagi berapa ya? Ini karena sudah ada interim. Ya, kemungkinan ya prediksi saya akan membagikan 400 lagi karena dia membagikannya berdasarkan dividen per share ya. DPR-nya mengikuti ya, kemungkinan 400 teman-teman ya. 400 sehingga DPR-nya akan mengikuti mungkin sekitar 90%-an. Ya, jadi kalau misalnya akan bagian 200 dengan harga saat ini ya yield-nya 3,4%. Untuk kesehatan finansialnya kita cek di sini quick ratio-nya sangat sehat teman-teman ya. Sangat sehat, current ratio-nya juga sangat sehat di atas 2. Debt to equity ratio-nya juga ini kecil sekali, hampir 0. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, secara jangka panjang dia sempat naik di 2014 2015 kemudian dia kembali turun lagi. Untuk seasonality teman-teman kita lihat ya, hanya 1 bulan saja ini yang berpotensi naik di atas 60% dan itu pun sebenarnya sebelum Covid. Ya, sebelum Covid dia naik terus nih berturut-turut, namun setelah Covid ini lebih banyak merahnya teman-teman ya daripada hijaunya. Ya, yang lain ini merah ya. Ini merah juga lagi Maret ya, nanti April Mei ada harapan sedikit. Dan ini pernah beggar di tahun 2021 teman-teman ya, 137%. Nah, untuk bandarmologi kita cek kesehatan struktur sahamnya. Ini pemiliknya Korsa Teknik Tekstil tadi ya, 61,59%. Jadi ini bagus. Kemudian ada satu orang yang cukup dominan nih, Ibu Endang Lestari Pujiastuti ya, memiliki 16,57. Ini terbesar kedua ya. Bahkan dia lebih besar daripada kepemilikan publik masyarakat teman-teman ya. Bahkan ini ada PT Rhys Judson Suryatama juga lebih kecil ya. Jadi terbesar keduanya nih Bu Endang Lestari Pujiastuti. Untuk partisipasi asing di sini tidak terlalu dominan teman-teman ya. Sempat besar ya, namun ini di 2024 kecil lagi. Jadi ini besar pun dia cuma buang barang ya, buang barang selama 2023 ya, dari April sampai November. Ya, di Februari ini juga bolong-bolong. Jadi tidak terlalu efek. Nah, untuk kepemilikan retailnya bagaimana dari Januari ke Januari ini naik 188 orang. Kalau kita lihat ya, ini jumlahnya kecil sekali holdernya teman-teman ya, kecil sekali dan per orangnya kalau di rata-rata itu 971 juta, hampir 1 M. Karena tadi mungkin ada satu Ibu Endang tadi ya yang memiliki hampir sebagian besar kepemilikan retail ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk setahun terakhir naik 188 orang.
Namun rata-ratanya turun. Jadi yang masuk ini memang ya kecil-kecil ya, cuma 8,5 jutaan yang masuk ke sini karena memang ini saham sulit sekali untuk didapat dan sulit juga untuk dijual. Ya, untuk sebulan terakhir ini hanya minus satu, ya, minus satu, namun jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah, teman-teman ya. Jadi ada yang keluar kecil-kecil ya, ada yang masuk juga lebih banyak atau yang di dalam mungkin membeli sahamnya lagi yang dari yang keluar. Oke, kemudian kita cek dari perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat sejak Januari, dan ini tadi ya sejak investor asing buang barang, nah harganya tiba-tiba turun ya. Ada asing jual barang turun dan ini sudah berhenti di sini teman-teman ya. Jadi terlihat ada big distribution dan ini broker ZP yang mendominasi dan yang membeli ini broker KK yang paling banyak, namun ini tersebar ya, ada XC, NI, CC, GR. Nah, kita lihat secara detailnya ya, apa yang terjadi. Nah, kita lihat secara kepemilikannya ini tadi 99,7% itu floating di bursa, berarti termasuk pengendali juga bisa jual sahamnya di sini. Ya, kita lihat buangan terbesar itu adalah di foreign sekuritas tadi ya, investor asing buang barang dan ini mirip ya dengan grafik harga tadi ya, mirip dengan grafik harganya ya. Sejak buang ini bulan Juni turun ya. Di sini juga turun sama teman-teman ya di bulan Juni. Nah, ini mulai turun, harganya turun. Siapa yang menampung? Investor retail lokal. Jadi ini benar-benar ada distribusi dari sekuritas asing kemudian ke investor retail lokal karena yang beli paling banyak ya ini ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek untuk month to date apakah masih berlanjut, kita lihat masih berlanjut. Ya, masih berlanjut, ada keberlanjutan. Kita cek ya sekuritas kemarin masih ada sisa nggak ya? Hanya sisa 1.000 ya, harusnya sih sudah nggak terlalu uh, kenceng ya. Cuman kita lihat di sini ada foreign ID yang juga punya cukup besar nih saham-sahamnya ya. Kalau dia ikut jualan juga ya akan dilanjutkan penurunannya teman-teman ya. Kita lihat ya untuk month to date ini juga masih big distribusi meskipun ini kecil sekali ya. Net value-nya aja nggak sampai 1 miliar nih. Dari tanggal 1 sampai 26 sampai hari ini itu nggak sampai 1 miliar. Dan hari ini pun nggak ada transaksi ya di saham ini ya. Ada over dan bid tapi tidak ada transaksinya. Ya, kalau kita lihat ini jelas terlihat sekali sedang distribusi ya. Namun kalau kita lihat ini broker sebenarnya retail juga sih ya. Broker retail juga. Jadi mungkin retail ke retail aja sih guys sebenarnya. Oke, kita lihat di sisi teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ini sedang downtrend ya kelihatan. Tadi sudah disebutkan ya downtrendnya karena ada sekuritas asing yang sedang buang barang ditampung oleh investor retail lokal. Sehingga harganya mau nggak mau ya turun ya karena pastinya investor retail lokal nggak mungkin sanggup untuk menampung ya. Nah, kalau kita lihat ya ini likuiditasnya hanya 10 juta per hari ya, jadi sangat kecil, bahkan hari ini 0. Jadi tidak ada. Kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Tadi kalau kita lihat sekuritasnya sudah habis teman-teman ya. Sudah habis di bulan apa ya? Coba kita lihat ya. Tadi sekuritasnya itu stoknya dia sudah habis di bulan ini kan Januari, Desember, November. Ini November dia sudah habis nih teman-teman. Sudah tinggal 1.000 dari November. Ya, kita lihat ya secara grafiknya apakah sama. Nah, betul nih teman-teman ya. Ini dari November ya. Kita lihat di sini, bentar. Dari November dia buang barang terakhir, kemudian dia tidak turun ya. Dia cenderung sideways ya karena tekanan jualnya sudah habis teman-teman ya. Sudah habis, dia cenderung sideways di sini. Jadi kira-kira kedepannya kan kemana ya? Kemungkinan ya tetap akan sideways saja di sini. Ya, tetap akan sideways saja di sini teman-teman ya. Mungkin di ya berkutat di sini aja mentok-mentok ke 6.400 tapi itu pun ya pastinya tinggi juga ya. Nah, namun cenderung potensinya lebih ke turun karena ini kinerjanya sedang turun teman-teman ya. Mungkin bisa ke 4.700 kalau memang tadi ada investor retail asing yang punya dana cukup besar ya teman-teman ya. Dan dia juga ada buang barang, kita lihat ya. Investor retail asing besar. Nah, dia punya 9 juta dan sisa 8,9 juta ini kalau dia buang lagi, ini di Desember dia buang sedikit, dia buang lagi ya berarti lanjut penurunannya teman-teman ya.
laju penurunannya, dan kalau yang nampung masih tetap investor retail lokal ya. Namun ini kan karena sama-sama investor retail ya, mungkin tidak terlalu terburu-buru ya, karena investor retail itu kan memiliki kebebasan, tidak ada deadline ya. Kayak sekuritas itu pasti kan ada tekanan ya, beda dengan investor retail yang free sesuai duit-duitnya dia sendiri. Kalau sekuritas kan duit perusahaan, ada target yang harus dicapai dan segala macam ya. Jadi ini mungkin lebih santai, mungkin harganya lebih cenderung ke sideways ya. Mungkin kira-kira itu teman-teman ya, kira-kira arah harga saham ke depan untuk saham BRAM. Eh, Sekali lagi ini likuiditasnya sangat rendah ya, bahkan hari ini tidak ada penjualan, jadi teman-teman kalau mau masuk saham ini ya mungkin dipikir 2 kali untuk likuiditasnya, karena exitnya sangat sulit kalau jumlahnya banyak ya. Kalau 1 lot 2 lot mungkin masih oke. Ya, terakhir teman-teman ya, untuk kita summary-kan dari sisi fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, rutin bagi dividen, forecast-nya 3,4%. Untuk seasonality berpotensi naik di 60% hanya di bulan September, itu pun sebenarnya sebelum COVID ya. Setelah COVID dia tidak teratur lagi. Untuk bandar homologi, meskipun sebenarnya ini mestinya nggak ada bandar yang mengatur pergerakan sahamnya, cuman kalau kita lihat tadi memang sedang ada yang distribusi dari sekuritas ke investor retail lokal, dan 1 sampai 23 Februari 26 ya harusnya. 1 sampai hari ini 26 Februari, oh sorry 23 karena 26 hari ini nggak ada transaksi. 1 sampai 23 Februari ini juga terlihat sedang distribusi, meskipun terdeteksinya itu antara retail ke retail ya, karena memang yang punya barang itu tinggal retail asing ya ke retail lokal itu aja sih. Ya, di mana retail itu tidak memiliki ikatan ya, karena itu uangnya sendiri, kecuali dia urgent mungkin butuh buat berobat, buat liburan, ada urgensi yang mendesak, mungkin harganya akan dijual hajar kiri ya, harganya akan turun. Ya, untuk teknikal sedang downtrend, dan terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BRAM ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya itu mendukung analisa teman-teman, silakan mengambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra, ya mungkin bisa dipikir ulang, atau mungkin bisa alihkan ya ke saham lain yang masih banyak, ada 900 lebih saham di Bursa Efek Indonesia ini. Oke, sampai di sini dulu aja video analisa saham BRAM ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.